Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucia Siboro dengan NIM A1C1199098. Saya dari kelas reguler A 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa turunan hidrokarbon. Namun sebelumnya di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu senyawa alkana, dan nanti di akhir saya akan menjelaskan mengenai turunannya, yaitu alkanol. Materi kali ini saya akan jelaskan berdasarkan pertanyaan atau permasalahan. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana cara merancang perpanjangan rantai karbon suatu senyawa turunan sehingga sifat kepolarannya meningkat. Kita tahu di mana alkanol itu merupakan senyawa karbon turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH. Dengan begitu, senyawa alkanol berdasarkan letak gugus fungsinya, alkanol ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, alkohol ini bersifat lebih polar karena adanya gugus OH, sehingga alkohol ini dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut organik lainnya. Nah, tingkat kepolaran alkohol ini dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Nah, semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Lain halnya dengan etanol dan metanol, dia ini memiliki tingkat kepolaran yang tinggi dikarenakan rantai karbonnya pendek. Nah, jadi intinya kalau rantai karbonnya panjang, maka tingkat kepolarannya itu akan rendah, dan sebaliknya jika rantai karbonnya pendek, maka tingkat kepolarannya akan tinggi. Alkohol juga memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Nah, ini disebabkan karena alkohol itu memiliki ikatan hidrogen. Titik didihnya juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus OH-nya, di mana alkohol ini mudah bereaksi dengan senyawa lain. Di mana tadi permasalahan yang telah saya jelaskan di awal, di sini melalui permasalahan ini, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana perpanjangan rantai karbon tanpa mempengaruhi sifat kepolarannya, atau dengan kata lain, sifat kepolarannya itu akan meningkat, tidak menurun. Jadi pada permasalahan ini, senyawa alkana yang mengandung rantai cabang itu mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada isomernya yang hanya mempunyai rantai lurus. Mengapa? Karena senyawa rantai cabang ini dia itu nggak dapat menjajarkan molekul-molekulnya sedekat mungkin seperti rantai lurus, sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya ini akan semakin lebih kecil gitu. Kita tahu bahwa alkana itu bersifat nonpolar, sehingga dia ini nggak bisa larut dalam air, di mana air ini yang bersifat polar. Nah, ikatan hidrogen antar molekul air itu tidak dapat digantikan oleh interaksi tarik-menarik alkana air yang setara kekuatannya. Pergerakan molekul alkana ini disebabkan elektron yang mengalami polarisasi sementara. Akibatnya, molekul-molekul alkana ini secara lemah akan tertarik satu sama lain. Nah, gaya tarik lemah antar molekul inilah yang disebut dengan gaya van der Waals. Jadi, cara yang dapat kita lakukan di dalam merancang perpanjangan rantai karbon senyawa alkohol dengan sifat kepolarannya yang meningkat, yaitu yang pertama, jika semakin panjang rantai alkana, maka kita harus memperhatikan luas bidang singgungnya. Artinya, semakin panjang rantai alkana, semakin luas bidang singgung tempat tarik-menarik senyawa tersebut terjadi. Nah, sehingga gaya van der Waals itu akan semakin kuat dan titik didihnya juga akan semakin meningkat. Yang kedua, perlu kita hindari yaitu rantai alkana yang bercabang. Mengapa? Karena semakin bercabang rantai alkana, maka molekulnya itu akan semakin membulat, di mana gaya van der Waals-nya itu akan semakin lemah.
titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin menurun. Seperti golongan senyawa aldehid dan alkohol. Jadi jika kita menginginkan atau menginginkan untuk merancang perpanjangan rantai karbon dengan tidak mengubah sifat kepolarannya atau sifat kepolarannya yang meningkat, maka kita harus memilih rantai alkana, rantai lurus, jangan rantai yang bercabang gitu. Yang ketiga, pada senyawa isomer senyawa alkana, semakin banyak cabang suatu isomer, maka semakin kecil titik didih senyawa tersebut. Semakin tinggi luas permukaan, maka semakin tinggi luas permukaan, maka semakin tinggi pula titik didih isomer tersebut. Dan yang terakhir, yang perlu kita perhatikan juga, yaitu semakin bertambah atom C pada rantai alkana yang lurus tadi, maka semakin luas bidang sentuh, sehingga gaya van der Waals-nya itu akan semakin kuat, dan titik lelehnya juga akan semakin meningkat, atau kepolarannya semakin meningkat. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu ada 3 contoh. Yang pertama, 2,2 dimetil propana dengan titik didih 10 derajat Celcius, di mana 2,2 dimetil propana ini berbentuk cabang yang simetris. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu 2 metil butana dengan titik didih 30 derajat Celcius. Ini juga rantai yang bercabang namun tidak simetris. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu pentana, di mana dia ini rantai lurus dengan titik didih 36 derajat Celcius. Nah, dari ketiga contoh tersebut, maka dapat disimpulkan titik didih yang paling tinggi atau kepolaran yang paling tinggi itu dicapai pada contoh pentana. Mengapa? Karena pentana ini memiliki rantai lurus yang akan meningkatkan kepolarannya dibanding dengan 2 dimetil propana dan 2 metil butana. Selanjutnya, jika kita bandingkan 2 metil butana dengan 2 dimetil propana, mana sih yang lebih tinggi kepolarannya? Nah, jadi pada senyawa isomer alkana, titik leburnya itu kan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya simetris senyawa. Sehingga senyawa 2 dimetil propana, dia itu akan lebih simetris dibandingkan senyawa 2 metil butana yang tidak simetris. Nah, dan dapat disimpulkan kepolaran yang paling tinggi itu dicapai oleh atau diperoleh oleh 2 metil butana. Dan adapun turunan dari senyawa alkana yang telah saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu alkohol, di mana alkohol ini dibagi menjadi 3, yaitu ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Itu juga sama halnya seperti senyawa alkana, di mana alkohol ini tingkat kepolarannya itu akan berpengaruh pada rantainya, sehingga apabila rantainya bercabang, maka tingkat kepolarannya akan semakin menurun, dan apabila rantainya lurus, maka tingkat kepolarannya akan semakin meningkat. Demikian materi yang dapat saya jelaskan berdasarkan permasalahan yang telah saya sampaikan di awal video pembelajaran, dan saya mohon maaf atas kesalahan saya di dalam bertutur kata. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.